Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, sama tombol loncengnya juga. Thank you. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Roida SHN. Jadi untuk video hari ini, di sini aku mau menjelaskan cara aku membuat batas puring kebaya atau lapis kebaya. Biasanya kan kalau brokat itu, kalau misalnya kita nggak pakai kamisol, bisa dibuat langsung puringnya atau lapisnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum ada kamisol, biasanya itu diganti sama puring, langsung dijahitkan bersamaan dengan brokatnya. Di sini udah aku buatkan pola dasarnya. Teman-teman bisa lihat ini pola depan. Bentar aku tulis dulu. Pola depan. Dan ini pola belakang. Teman-teman lihat ini pola depannya dan ini pola belakangnya. Jadi buat kalian yang udah nonton videoku yang kemarin cara buat pola dasar, mungkin itu udah tahu, tapi di sini sekilas akan aku jelaskan. Garis-garis apa aja yang udah aku garisin di sini supaya lebih mudah nanti. Dari sini, teman-teman, dari sini sampai kemari itu garis bahunya. Biasanya itu dapatnya 11 atau 12 cm. Dan ini ke sini, ini kan ada garis. Ini ke sini, ini lebar dada. Jadi di sini lebar dada. Kemudian dari sini ke sini, ini lingkar badan atau lingkar dada. Ini lingkar dada ya, nggak kelihatan pula. Ini lingkar dada, ini lingkar pinggang. Lingkar pinggang, terus ini ada kupnatnya. Kupnat ke atas ini, dari atas sampai ke sini, teman-teman lihat, dari atas sampai ke sini, aku sisakan itu 4 atau 5 cm. Jadi dia nggak sampai ke atas kupnatnya. Bisa ya? Dari batas lingkar dada ini sampai ke kupnat itu 4 atau 5 cm. Oke, dari batas pinggang sampai kupnat bawah ke bawah ini, mudah-mudahan kelihatan ya. Itu 12 atau 13 cm, teman-teman. Ini 13 cm. Sama dengan yang belakang. Dari sini ke sini, ini tadi garis bahu atau lebar bahu. Ini ke sini tadi kan lebar dada. Berarti ini ke sini, ini lingkar punggung karena kan bagian belakang, lingkar punggung. Ini lingkar punggung bagian belakang. Dan ini lingkar badan atau lingkar dada sama seperti ini. Kemudian ini lingkar pinggang sama seperti ini. Ini kupnatnya. Dan di bawah ini, nih, di bawah ini lingkar pinggul. Sama seperti ini ke sini lingkar pinggul. Dan untuk kupnat, bedanya depan sama belakang. Kalau kupnat depan itu tadi kan aku sisakan 5 cm dari atas. Tapi kalau di sini aku kurangin paling 1 cm atau 2 cm aja. Jadi kupnat belakang itu lebih tinggi ke atas. Tapi bagian bawahnya sama-sama 13 atau 12 cm. Dan ini polanya kan aku buat skala 1:2. Jadi ukuran-ukuran yang aku jelaskan tadi itu untuk ukuran baju besar. Hanya saja karena ini untuk video kan, untuk menjelaskan, makanya supaya kelihatan, supaya bisa di backup kameranya, makanya aku buatkan pola yang kecil. Jadi kira-kira seperti inilah pola dasar untuk baju atau kebaya. Ini pola depan dan ini pola belakang. Di sini tadi udah sempat aku garis, ini bagian lehernya. Kalau lebar bahu itu kan dari sini sampai ke sini tadi aku jelaskan 12 cm aku dapat 12 cm. Kalau untuk kebaya itu terlalu tertutup kecuali kita mau buat gamis atau baju yang leher Shanghai. Jadi harus kita kurangkan lagi seperti video-video yang aku jelaskan kemarin. Di sini cara mengurangi bahunya diukur dari batas ini, dari batas pinggir ini, bukan dari atas ya. Jadi kita buat dari sini. Di sini aku pakai lebar bahunya cuma 6 cm. Jadi batasnya 6 cm, dari sini ke sini 6 cm. Semakin kita turunkan ke bawah, dia akan semakin Sabrina. Oke, semakin kita naikkan ke atas, dia leher kita akan semakin tertutup gitu. Jadi itu balik ke kebutuhan kita. Semakin kita buat ke sini,
ya dia nggak ada bahunya, dia akan kelihatan Sabrina gitu. Jadi di sini kita akan pakai 6 cm. Kemudian barulah kita buat garis lehernya, mau leher bulat atau mau leher V. Kalau misalnya leher V, ya udah tinggal garis lurus seperti ini aja. Seperti ini. Ini garis Jadi ini leher V kan? Seperti ini kalau garis lurus. Tapi kalau leher bulat, ya kita bentuk-bentuk lah seperti ini. Kalau misalnya di pola besar, kita bisa pakai penggaris yang ini. Kebetulan ini tadi kekecilan, jadi aku garis-garis saja. Sama juga sama yang di belakang ini. Dari sini ke sini masih 12 cm, tapi di sini tadi kita makainya cuma 6 cm, maka kita ukur dari pinggir. Selalu ukur dari batas pinggir ini, bukan dari dekat leher ya. Kita ukur 6 cm, dan ini 6 cm-nya. Di belakang aku buat, kalau untuk standar dia turun 2 cm, untuk gamis atau untuk baju Shanghai 2 cm. Tapi karena ini untuk kebaya biasa, di sini aku turunkan berapa senti ya? 6 cm teman-teman ini, 6 cm. Jadi kita buatlah garisnya seperti ini. Nih. Kita garislah seperti ini. Ini bagian leher belakang. Nih. Ini leher depan. Ini leher belakang. Jadi lehernya itu dari sini ke sini, dari sini ke sini. Oke, itu untuk bagian leher dan bagian ukur-ukurannya. Sekarang kita lanjutkan cara membuat puringnya yang tadi. Jadi puring itu, kalau kamisol kan mau turun sampai ke bawah pun nggak apa-apa, karena dia kamisolnya udah ada udah ada cupnya gitu. Jadi kita nggak pakai bra lagi gitu, mohon maaf ya. Kita nggak pakai bra lagi. Jadi kita kalau misalnya lebih seksi ke bawah pun kamisolnya bisa-bisa aja gitu. Tapi kalau dia pakai puring itu harus kita atur gitu, supaya jangan sampai bra kita nanti di belakang atau pakaian dalam kita di belakang itu kelihatan. Caranya gimana supaya nggak terlalu turun atau supaya nggak terlalu naik? Gimana caranya? Biasanya aku buat seperti ini. Kita kerjain dulu bagian depannya pertama-tama seperti ini. Ini tadi kan lingkar dada, teman-teman ingat ini lingkar dada. Jadi ini batas bagian tengah dada kita yang kita ukur gitu. Ini bagian tengah dada kita yang kita ukur ke belakang. Ini batasnya. Oke? Jadi kita ibaratkan aja pakaian bra kita itu atau pakaian dalam kita tuh segini kira-kira. Segini kan? Talinya segini, karena ini bagian ketiak dan inilah mungkin branya. Bra aja ya, nggak apa-apa ya. Pakaian dalam kita seperti ini. Ke depan, dan ini puncaknya atau bagian tengahnya gitu. Jadi, kita naikkan dari batas lingkar dada ini 2 cm. Ini kalau yang tertutup ya, kalau dia yang tertutup sopan gitu. Kemudian ini digaris, ini bentuk penggarisnya seperti ini ya teman-teman, supaya lebih berbentuk. Nih, misalkan kita buat sampai segini aja. Nih dari sini sampai ke sini. Kalau teman-teman mau buat sampai ke atas juga boleh, tapi menurutku di sini aja udah bisa. Dan kalau misalnya dia lebih turun lagi sedikit, ya kita tinggal mengurangkan. Berarti kita garis di sini. Kita garis di sini. Atau kita mau buat sebatas lingkar dada ini, ya kita garis seperti ini. Dari sini. Jadi batasnya itu aku buat 2 cm ya. Dari sini ke sini 2 cm. Kalau teman-teman mau buat cuma 1 cm bisa. Atau kalau misalnya teman-teman mau buat langsung dari garis ini bisa juga. Kita bentuk pakai penggaris yang seperti ini. Supaya cantik bentuknya. Posisinya seperti ini ya. Dia melengkung. Nah, ini bagian atasnya. Kemudian bagian bawahnya, teman-teman perhatikan, ini kan kup nut 12 cm ke bawah atau 13 cm. Ini kita turunkan aja 1 cm. Jangan digaris lurus. Jangan digaris lurus seperti ini. Jangan digaris luruskan seperti ini. Jadi kita pakai penggaris ini yang agak melengkung ini kan. Bisa seperti ini. Ini kita buat 1 cm ke bawah atau 2 cm atau 1,5 cm turun. Ini dari batas ini batasnya. Kemudian kita ukur 1 cm atau 2 cm ke bawah. Kita garis seperti ini. Perhatikan teman-teman posisi penggarisnya, dia agak melengkung, agak naik ke atas di bagian sampingnya. Jadi kita garis mana ya datarnya, tunggu. Ini. Seperti ini.
Kenapa ini diturunkan setengah senti atau 2 senti? Jadi pas kita menjahit kupnatnya nanti, puringnya itu masih ikut terjahit. Karena kan nggak mungkin kalau misalnya kita naikkan seperti ini kan. Misalnya kita garis di sini, memotong garis kupnat ini kan jelek kan. Jadi supaya lebih rapi, kita lewatkan aja garis kupnatnya 1 senti atau 1 senti atau 1,5 senti ke bawah atau 2 senti. Oke? Supaya puringnya nanti ikut terjahit semuanya sepanjang 12 cm itu tadi. Makanya kita buat di bawahnya. Dan inilah bagian depannya. Kalau kita mau memotong puringnya nanti berarti ini kita gunting lah sampai ke sini. Terus kita gunting lah ini sampai ke sini. Nih. Inilah batas puringnya. Dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Ini bagian depannya. Beda lagi sama bagian belakang karena bagian belakang kan sedikit berbeda. Untuk bagian bawah sama aja seperti ini, ini. Jadi kita garis. Dia agak melengkung ke atas ini ya. Ini tadi kan udah melengkung, bentuknya udah gini. Ini pun harus kita buat juga seperti itu supaya nanti nyambung bagian depan dan belakang. Kita garis lah seperti ini. Bagian bawahnya sih sama aja. Nih. Ini bagian kupnatnya. Ini lurus ini. Nih lurus. Bagian kupnatnya lewat sedikit. Dan depan juga bagian kupnatnya lewat sedikit. Teman-teman lihat. Ini seperti ini. Jadi dia agak melengkung kan. Sama kayak kamisol. Kamisol pun kan harus dibuat juga agak naik ke atas sedikit. Supaya lebih berbentuk badannya. Agak dinaikkan. Pakai penggaris ini aja. Atur lurus di bagian depannya. Sisakan 1,5 atau 1 senti atau 2 senti. Lalu ini udah terbentuk sendiri. Ini posisi penggarisnya. Oke, terus yang bagian atasnya untuk pola belakang ini. Jadi ini tadi kan udah aku kasih tahu, mungkin seginilah batas pakaian dalam kita atau bra kita di belakang. Segini, ini pertaliannya apa sih namanya? Cetengannya, cetekannya segini. Berarti di belakang ini segini juga berarti. Ini imajinasi kita aja. Karena ini batas ketiak. Kita pakai pakaian dalam atau bra itu kan di bawah ketiak, berarti sekitar seginilah itu, kira-kira segitulah. Oke, segini. Pokoknya jangan sampai kelihatan branya gitu, jangan sampai kelihatan pakaian dalamnya di belakang. Berarti kita buatlah di atasnya sedikit. Caranya, kalau tadi kita buat melengkung seperti ini di depan, di sini kita balik penggarisnya, jadi seperti ini. Jadi dia melengkungnya itu ke bawah, bukan ke atas. Batasnya bisa dari sini, dari batas lingkar dada ini batasnya, atau bisa dinaikkan sedikit. Mana tahu teman-teman ragu, bisa dinaikkan sedikit. Caranya seperti ini. Bisa dari sini, nggak harus sampai ke sini ya teman-teman. Bisa dari sini, terus kita pakai penggaris ini, pakai penggaris yang melengkung ya. Jadi ini harus ada. Seperti ini. Udah, mari kita bedakan. Nih. Ini kalau dia pola depan, kelihatan nggak? Takutnya udah dijelasin nggak kelihatan. Ini pola depan, melengkungnya gini. Melengkungnya kan gini. Melengkung ke bawah. Ya kan? Melengkung ke bawah atau melengkung ke atas? Pokoknya gini. Gini. Tapi bagian belakangnya dibalik penggarisnya. Jadi gini. Dia lengkungannya itu ke bawah. Kalau ini tadi gini. Kalau belakang gini. Bisa ya dimengerti ya. Jadi dia agak tertutupi sedikit. Nih. Kalau teman-teman mau buat lebih turun lagi bisa. Turunkan aja sampai batas sini. Atau turun sedikit pun sebetulnya bisa. Masih bisa sih turun seperti ini. Tapi pokoknya teman-teman atur aja. Jangan sampai kelihatan pakaian dalamnya di belakang. Karena itu jelek sekali kalau misalnya kelihatan. Jadi batas puringnya itu. Dari sinilah batas puringnya. Ini ke sini. Ke sini. Ini pola depan, ini pola belakang, dan batasnya di sini, batasnya di sini. Kita letakkan pola ini di brokat, lalu kita potong brokatnya. Kemudian pas kita memotong puringnya, ini bisa kita gunting sebatas puring tadi tuh. Kita gunting, lalu kita pakailah sisanya itu, sisanya yang segini tuh, sisanya yang segini, kita potong ke bagian lapis gitu. Kalau untuk pinggirnya kita ratakan aja sama dengan brokatnya, karena ini kan digabungkan nanti, jadi tuh nggak pengaruh.
Oke. Dan biasanya itu dibordir nanti pinggirannya seperti ini. Agak melengkung-lengkung seperti ini kan kalau dibordir. Dan kalau misalnya dibordir, di batas garis ini aja ya teman-teman. Seperti ini. Dan di bagian belakang dia lengkungannya ke bawah nih. Nih. Dan buat teman-teman yang masih belajar, silakan dipelajari semuanya. Barangkali video teman-teman yang lain bisa lebih gampang dipahami, atau videoku bisa lebih mudah dipahami, atau video yang lain bisa lebih cocok, videoku bisa lebih cocok. Teman-teman silakan dipelajari di mana paling nyamannya. Oke, kira-kira seperti itulah untuk penjelasan ini. Puring. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan mudah-mudahan video-video yang aku buat ini bisa bermanfaat untuk kalian.